Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, demo di Jawa Timur, Surabaya makin memanas. Kian hari eskalasinya makin meningkat. Tapi salut kepada aparat keamanan kepolisian yang bertindak tegas. Semua satu persatu dicengkiwing. Harapannya adalah jangan begitu saja diproses langsung dilepaskan. Jangan. Nggak ada efek jerahnya. Jangan. Kepada polisian, jangan. Ingat nih ya. Ini harapan masyarakat nih. Jangan. Ya, peristiwa ini adalah beda dengan peristiwa 98 dulu. Orang akan menyamakan dengan peristiwa 98. Nggak. Beda. Ini hanya sekelompok orang yang kalah pilpres dan beberapa kelompok orang yang pengen Indonesia tidak mau maju. Beda dengan 98, ya, berharap membesar, dapat dukungan dari rakyat, justru ada perlawanan dari masyarakat, justru ada perlawanan dari rakyat biasa. Nanti saya tampilkan dalam video ini, jangan di-skip. Asal jangan di-skip aja, kadang-kadang kalian skip sih. Udah dibilangin jangan di-skip. Dan saya akan terus menyiarkan berita-berita ini supaya masyarakat tidak terprovokasi. Ingat, saya akan terus update situasi demo yang belakangan marak, supaya rakyat masyarakat tidak gampang terprovokasi. Karena ini adalah sekelompok orang yang memang pengen menggulingkan pemerintahan yang sah sekarang ini. Kita harus berhati-hati dan saatnya nanti kita harus melawan. Oke, saya sampaikan situasi terakhir dari depan Surabaya Plaza Mall. Check it out. Sementara aja lewat ngarepe Surabaya Plaza rek. Sing arah tujuannya bakal lewat Surabaya Plaza, hindari sih karena konsentrasi massa geser nang Jalan Pemuda atau ngarepe Surabaya Plaza. Serbu! Biar ya, pendemo kocar kacir ya. Biar ya. Kocar kacir, oh, biar ya. Oh, biar ya. Serbu! Biar ya. Oh, biar. Akeh mobil sing kejebak nang kene rek. Oh, biar, ayo. Piting satu-satu. Piting. Dipiting. Ya. Satu-satu. Mampus. Orang ajar, dibiarin makin lama makin Enggak. anarkis. Yo. Biar, yo. Ayo. Mampus kau. Yo. Biar ya. Pak, tolong jangan. Ayo. Bikin kerusakan kok. Bukan lagi demo ini, mah kriminal ini. Ayo. Piting lagi satu-satu. Masa negara kalah sama ngacau? Negara nggak boleh kalah. Mengatasnamakan demokrasi, mengatasnamakan mahasiswa, nggak ada. Biar ya, piting satu-satu ya. Biar sih. Nggak bisa dibiarkan ini orang-orang ini. Biar ya. Oh, biar ayo. Piting satu-satu. Ayo.
Tangkapin semua, penuh penjara, biarin. Ini manusia nggak mau dikasih hati. Maunya apa sih? Nih. Nih. Namanya siapa namanya? Nama saya Pak, Andri. Andri siapa? Iya, Andri. Andri Pak. Dari mana perwakilan Nih. mana? Dari perwakilan Nih. UNER. Pemuner ya? Iya Pak. Dia bilang ngakunya Andri dari UNER. Bener nggak nih dari UNER nih? Sedang diburu polisi nih sekarang nih bocah nih. Nih, hidup lu bakal nggak tenang lu. Hidup lu bakal nggak tenang lu. Mau ngumpet kemana lu? Nih, dia bilang mahasiswa UNER. Nggak tahu bener apa nggak. Ngakunya UNER. Dari cara ngomongnya gagap. Kejar Pak polisi sampai dapat. Manusia-manusia biadab ini nggak bisa dibiarkan, nggak bisa dikasih hati. Bikin kacau negara buat apaan? Nggak ada toleransi lagi. Beda dengan 98. Beda. Ini adalah sekelompok orang-orang yang kalah, mahasiswa-mahasiswa ditunggangi, polisi-polisi yang kalah ini. Itu tadi di Surabaya. Coba kita simak sekarang di Bandung. Kelewatan banget sih. Jadi ada jurnalis Kompas yang dipukulin sama masa demo RUU TNI di Bandung. Jadi ceritanya wartawan Kompas ini namanya Fakih. Nah, Mas Fakih ini lagi bertugas buat ngeliput demo aksi penolakan RUU TNI di gedung DPRD Jawa Barat. Awalnya Mas Fakih ini cuma mau ngerekam video kondisi terkini aksi demo kan. Nah, tiba-tiba ada gerombolan peserta aksi demo yang pakai masker sama pakaian hitam neriakin Mas Fakih. Dan Mas Fakih ini dituduh sebagai intel yang ngerekam kondisi aksi demo. Akhirnya Mas Fakih ini nunjukin ID card Kompas dan ngasih tahu kalau dia itu cuma wartawan yang lagi kerja. Tapi tetap aja guys, masa demo ini terus-terusan neriakin Mas Fakih dan nuduh kalau dia itu intel. Alhasil masa demo lainnya ini pada kepancing dan Mas Fakih dipukul, ditendang beberapa kali di bagian kepala sama badannya. Nah, untungnya ada teman-teman media lain sama polisi yang ngebantuin Mas Fakih di sana. Kalau nggak ada yang nolongin, nggak ngerti lagi tuh nasibnya Mas Fakih kayak gimana. Nah, gilanya nggak sampai situ doang. Jadi ada kantor Hanabeng di daerah Dago yang dibakar dan dihancurin. Di bangunan bank yang dibakar itu penuh sama tulisan kritik pengesahan RUU TNI. Akhirnya Hanabeng yang hancur ini sampai dipasang garis polisi buat penyelidikan. Belum selesai sampai di situ, di Malang juga sama. Baru aja semalam itu kantor DPR Malang dibakar sama masa demo yang nolak RUU TNI dengan cara ngelempar molotov sama petasan ke dalam gedung. Sumpah kalian itu nggak apa-apa banget demo, silakan aja, tapi jangan anarkis. Dan sebenarnya kita juga nggak tahu apakah yang anarkis ini emang orang-orang yang demo atau emang ada penyusup yang dibayar buat bikin keribut. Ini sudah bukan lagi demo menyalurkan aspirasi, enggak ada demo pengerusakan, anarkis. Ini udah kriminal. Aparat harus tegas, jangan takut melanggar HAM. Nggak ada cerita melanggar HAM, mengamankan negara kok melanggar HAM. Nggak ada cerita. Ayo, masyarakat mendukung, rakyat mendukung. Ini beda dengan 98. Beda. Mereka membawa mengatasnamakan dan mau menyeret-nyeret ini ke peristiwa 98 jauh. Ini hanya segelintir orang harus dipupus habis. Jangan dibiarkan. Ini adalah pengacau negara, ini pengerusak negara. Nggak ada atas nama demokrasi, nggak ada atas nama menyampaikan aspirasi, nggak ada. Nggak seperti ini menyampaikan aspirasi. Udah pengerusakan, udah pengeroyokan, penganiayaan, pembakaran. Apaan? Demokrasi apaan? Sekali lagi masyarakat harus tegas. Ini sehubungan dengan aksi massa yang dilakukan oleh beberapa kalangan mahasiswa. Lagi viral, hashtag peringatan darurat. Kembalikan mahasiswa ke bangku TK. Udah nggak selayaknya memang mahasiswa melakukan tindakan-tindakan anarkis yang seperti kita lihat belakangan ini. Udah bukan mahasiswa itu. Ya, otaknya udah otak preman, cara berpikirnya cara berpikir preman, pola pikirnya juga udah pola pikir preman. Ya, penganiayaan, pengerusakan, nggak ada, itu bukan mahasiswa. Walaupun dia mahasiswa, itu preman kampus. Saya tampilkan di sisi yang berbeda. Ini peristiwanya sudah lalu di Jakarta. Ya, kebetulan di situ, di lokasi tersebut juga ada demo mahasiswa, tapi kemudian ditangkap salah satu dari kerumunan itu yang ngaku-ngaku juga mahasiswa dari kelompoknya. Ternyata ini sisi yang berbeda, waktu yang berbeda, peristiwa yang berbeda. Simak. Kamu siapa? Ngapain saya dipertanya? Kamu keluarga pelapor bukan? Dia pelapor bukan? Ya. Ngomong dulu, mana coba kartu mahasiswanya, mana dasar hukumnya coba? Organisasinya kami ini dari APHIA. Ya APHIA. Ya, Aliansi Mahasiswa Peduli Hukum. Kasih lihat ke kami, Mana kartu mahasiswanya? Oh, saya juga ingin mempertanyakan mana kartu pengetara kamu. Ayo. Mana kamu? Udah diperiksa. Kamu tahu, kamu tahu. Nih ya, saya udah di pengadilan. Udah di pengadilan.
Saya dari aliansi. Mana suratnya mana? Bikin bangga kamu. Aliansi Mahasiswa Peduli Keadilan katanya. Ayo masyarakat, kita serentak untuk bergerak melawan aksi mahasiswa yang anarkis. Nggak ada celah lagi bagi mahasiswa untuk melakukan kerusuhan di muka bumi ini. Atas nama apapun. Ini udah mulai perlahan-lahan masyarakat sudah mulai berani melawan. Dan saatnya nanti kita akan mendengarkan gerakan yang masif, spontan, melakukan perlawanan terhadap aksi-aksi mahasiswa. Ini orang mahasiswa nggak bisa dibiarkan ini. Mahasiswa apaan? Mahasiswa yang harusnya intelektual, pemikirannya pemikiran ilmiah, tapi preman semuanya. Ini ada preman kayak begini-beginian ini. Coba kita dengarkan himbauan aparat keamanan yang mengamankan demonstrasi yang mulai anarkis. Artinya ketika nanti terjadi tindakan represif, jangan sekali-kali menyalahkan aparat keamanan. Karena apa? Sudah berkali-kali diperingatkan, sudah berkali-kali untuk tidak melakukan anarkis. Tapi mahasiswa nekat. Simak. Sekali lagi, 500 kekuatan dari bangun tutup, silakan. Anda mengambil yang melakukan pelanggaran hukum. Tindakan Anda sudah tidak dilakukan. Silakan. Nah, pasukan tertutup. Ya, udah melalui tindakan persuasif, peringatan-peringatan sudah dilakukan, tapi nekat menyerang, nekat membuat kerusakan, nekat melanggar hukum, nekat demo dilakukan sampai dengan malam hari. Ketika terjadi hal yang fatal, jangan salahkan ke petugas polisian. Jangan lagi kalian bicara HAM. Ingat nih, dan ini tidak bisa dibiarkan. Manusia-manusia macam ini nggak bisa dibiarkan bebas berkeliaran hidup di atas muka bumi ini. Kita pengen damai, kita pengen hidup tentram, supaya pemerintahannya juga fokus bisa membangun, fokus bisa memajukan negara ini. Kayak begini tiap hari, bagaimana kita mau maju? Bagaimana kita mau membangun? Bagaimana mau memikirkan kesejahteraan masyarakat dan rakyatnya? Ya apa-apaan. Sampai terjadi pembakaran rumah dinas, pembakaran seragam TNI. Coba bayangin. TNI saatnya harus bergerak membantu Polri. Nggak usah nunggu instruksi. Kalau nunggu instruksi kelamaan, kalau pendemo sudah berperilaku barbar, saatnya harus dilawan dengan barbar juga. Jangan takut disalahkan melanggar HAM. Nggak ada itu. Nggak ada. Demi negara dan bangsa ini kok bertindak sedikit melanggar HAM, sedikit melanggar HAM. Kalau perlu Komnas HAM dibubarkan aja. Nggak penting, nggak perlu juga itu. Apa-apa melanggar HAM. Apa kita biarkan begitu saja supaya tidak melanggar HAM? Keributan terjadi di mana-mana, kerusuhan terjadi di mana-mana. Negara chaos. Mencegah, menangkal, menanggulangi kok melanggar HAM. Ya dengan bagaimana cara tergantung kok situasi dan kondisi pada saat yang kita hadapin siapa. Atau situasi yang seperti apa yang kita hadapi. Masa kita dipentungin diam aja? Balas mentong lah. Petugas digebukin diam aja. Mati konyol lah. Balas digebok lah. Ketika menggebok, para demonstran kok dibilangin melanggar HAM? Nggak ada itu cerita. Terkecuali kalau demonya damai, kemudian dibubarkan secara represif. Lah boleh itu. Demonya anarkis kok. Melanggar HAM. Delmu botong. Nih. Rakyat sipil sudah mulai bergerak melawan para demonstran yang mengatasnamakan mahasiswa. Dan ini nanti mudah-mudahan masif membela TNI Polri. Simak. nah ini dong. Tahu ya, ini gerakan masih tipis-tipis. Ya, bukan tidak mungkin nanti akan lebih masif lagi untuk melawan kalian, para pendemo yang rusuh ini. Jangan dipikir kemudian masyarakat diem aja. Para provokator, pembenci pemerintah, jangan senang dulu kalian. Mau terulang 98. Kalau misalkan terjadi hal yang paling fatal, benar-benar terulang 98, kalian bagian dari provokator kalian. Para pembenci ini. Jangan senang dulu. Bakal nggak tenang hidup kalian nanti kalau seperti begini terus kalian memprovokasi terus. Oke ya teman-teman, saya tidak akan berhenti menyuarakan ini supaya masyarakat dan rakyat tidak terus-terusan diprovokasi.
para perusuh, pelaku demo yang melakukan kerusuhan, bisa ditangkap oleh aparat keamanan dan bisa dihentikan gerakan-gerakan mereka yang menuju ke arah penggulingan kekuasaan pemerintahan yang sah di negeri ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cayo.